sebuah pertanyaan yang sungguh menarik datang dari satu akun di YouTube namanya RH1883. Terima kasih sudah menanyakan hal yang menarik ya. Jadi kebetulan beliau ini menggunakan Canon EOS M10 seperti punya saya. Kemudian Mas atau Mbak ini tanya apa sih bedanya atau mungkin kelebihan kekurangannya antara lensa fix 22 mili atau mungkin 35 mili, 50 mili dan lain sebagainya dengan lensa kit 1545, 1855. Ini keren sekali. So stay tune guys. Kembali lagi di channel YouTube saya. Nama saya Bima Aditya. Selamat pagi dari kota Jogja teman-teman semua. Jadi hari ini saya akan membahas perbedaan samaan, nggak tahu juga. Tapi ini adalah kelebihan kekurangannya apa dari dua lensa ini, fix 22 mili dan juga kit 1855. Sekarang saya akan membuat satu kata generalisasi perbedaan mencolok dari kedua lensa ini, tentang kita tidak bicara sebuah kelebihan ataupun kekurangan ya, tapi sebuah perbedaan yang benar-benar mencolok, yaitu adalah ketajaman gambarnya. Kalau teman-teman ngelihat foto saya di Maldives ini ya, ini resortnya namanya Luxor Area Atoll Maldives. Ini kan jembatan white, keren lah, udah udah kita anggap keren. Kemudian saya berpindah lagi kota ke Ambarawa. Ini ada museum kereta api Ambarawa. Lalu ada juga pohon apa ya, kayak pisang-pisangan ini ya, kayak gini ya. Ini semua difoto dengan menggunakan lensa kit 1855. Ini lensanya, berjasa sekali. Wing 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 wing. Tapi kalau teman-teman lihat foto mokapot, terus kemudian mokapot ini adalah alat untuk membuat espresso rumahan ya, kemudian mesin kopi saya di cafe, atau mungkin daun kering di rumah saya yang sudah laku kemarin itu semua dihasilkan dengan menggunakan lensa fix. Nah, sekarang kita bicara dulu lensa kit. Lensa kit ini jelas karena range-nya dari mulai 18 mili sampai 55 mili, kebetulan punya saya ini. Nah, itu jelas satu kegunaannya pasti digunakan untuk motret pemandangan, kemudian motret yang lebar-lebar, kemudian motret di tempat yang sempit nih, kayak di rumah sakit ini. Ini adalah rumah sakit Sarjito. Ini saya motret istri saya lahiran nih pakai lensa ini. Ini foto-foto yang saya tampilin ini, foto-fotonya sudah terjual semua di Shutterstock. Jadi, selain untuk motret pemandangan, memotret yang lebar-lebar, ini juga bisa digunakan untuk memotret ketika teman-teman semua ada di sebuah ruangan yang sempit. Ini pakainya lensa kit 1855 atau 1545. Lalu sekarang keburukannya. Keburukannya adalah lensa semacam ini kecil kemungkinannya untuk bisa mendapatkan efek blur di background. Karena memang karakternya begitu. Jadi karakternya itu tidak mampu atau kecil sekali bisa ngasih kemungkinan efek blur di belakangnya. Kalau lensa 18-135 saya bisa. Lalu kekurangannya saya rasa cuma itu ya. Jadi efek blurnya nggak dapet. Oh, yang kedua tadi, ketajamannya beda. Sangat beda. Kalau teman-teman bisa bedain langsung gitu ya di kamera, ketajamannya beda. Ketajaman tuh benar-benar kayak fotonya itu benar-benar kayak freeze, sharp, garis-garisnya jelas, itu ketajaman. Kurang lebih itu seperti itu. Lalu sekarang saya akan berpindah ke lensa fix 22 mili. Sekarang kita bicara dulu kelebihannya. Kelebihannya yaitu gambarnya sangat tajam. Foto daun tadi kelihatan kan, jadi daunnya jelas sekali, belakangnya sangat blur. Lalu kemudian teman-teman juga bisa melihat foto smoothies ball.
Smoothies Ball ini apa ya, komposisinya pas gitu. Jadi si bendanya nggak ada yang terus melewat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Itu karakter lensa fix. Jadi dia sangat tajam untuk satu area tertentu, yang lainnya bisa sangat blurnya tipis kayak Smoothies Ball ini. Kelebihannya itu gambarnya tajam, terus bendanya kalau dalam bahasa fotografi ya tidak ada distorsi. Distorsi itu melewat, jadi gambarnya kayak condong. Kalau misalnya teman-teman di handphone yang baru-baru ya, ini ada lensa. Kalau di iPhone tuh lensanya kodenya setengah, jadi setengah lensanya wide sekali. Nah itu kan bisa kadang-kadang kepalanya, kalau motret orang kepalanya melewat ke atas, itu namanya distorsi. Nah itu adalah kelebihannya lensa fix ini, distorsinya nggak ada. Belakangnya blur, tajam. Nah berarti ada 3 tuh. Distorsinya nggak ada, bisa dikatakan hampir 0. Terus gambarnya sangat tajam. Lalu yang ketiga, belakangnya bisa sangat blur. Apalagi ini f-nya, diafragmanya 2,0. Sekarang saya mau bicara tentang keburukannya lensa ini. Keburukannya ada 2 menurut saya. Yang pertama, karena lensanya fix, jadi range-nya itu 22 mili ya. Ini 22 mili ini. Maka dia nggak bisa maju mundur. Kalau ini kan bisa maju mundur nih lensa ini. Nih lihat. Ngek. Ini 18 mili, 55 mili. 18 mili, 50 mili. Nah ini nggak bisa. Kaku dia. Karena memang range findernya, jarak ukurnya itu cuma 22 mili. Lalu yang kedua. Ini yang paling signifikan ini. Harganya beda guys. Mahal. Jadi harganya mahal. Kemarin saya sudah pernah share ya, bahwa lensa ini sekarang saya nggak mau bicara baru ya, karena saya nggak yakin mungkin ada yang jual baru karena lensa kit ya. Jadi lensa ini itu harganya itu hanya 800.000. Ya bukan hanya juga sih, 800.000 juga mahal juga ya. Cuman kalau kita bandingin sama yang ini bisa 1,5, bisa 2 juta, bisa 2,5 juta. Jadi perbedaannya bisa kayak 2-3 kali lipat atau seenak jidat yang punya lensa. Jadi kurang lebih begitu. Lalu sekarang ketika teman-teman adalah pemula, maka lensa mana yang harus diambil? Jadi ketika teman-teman baru berkecimpung nih di dunia fotografi, kemarin kan saya pernah share tuh tips memilih kamera dan lensa pertama kali. Kalau teman-teman baru pertama kali ya, saya tetap menyarankan teman-teman menggunakan lensa kit. Karena lensa kit ini sangat kompatibel untuk teman-teman bawa ke liburan, teman-teman bisa motret arisan, teman-teman bisa motret kawinan mungkin, atau acara-acara sederhana, hunting segala macam stok. Jadi mau motret zoom juga bisa, ini tinggal di zoom jadi 55 strip. Nah, ini bisa. Jadi kalau apalagi jaraknya cuman kayak ini tuh paling 30 cm gitu. Wah, hasilnya bagus lah. Kalau teman-teman menggunakan lensa ini fix, terus teman-teman baru pertama kali motret, nanti teman-teman akan kesulitan itu karena lensanya nggak bisa maju mundur. Itu yang kadang para pemula itu menjadi putus asa dan desperate. Hasilnya bagus tapi tidak kompatibel. Kompatibel itu artinya mudah dipergunakan, praktis, kemudian gampang lah, intinya praktis dan gampang gitulah. Nah tapi kalau teman-teman sudah mengetahui tentang dunia fotografi, sudah berkali-kali memotret segala macam, saya pribadi, apalagi tujuannya untuk stok fotografi ya, this is the best one guys. This is the freaking best lens ever. Tapi apakah ini dan ini sama-sama bisa sold? Sama-sama bisa sold, nggak usah khawatir. Foto-foto saya kan tadi kayak yang di Maldives tadi, terus kemudian Museum Ambarawa, kemudian yang pakai lensa wide lagi tadi. Ada Benteng Fredericks tuh berkali-kali laku, itu juga pakai lensa ini. Jadi walaupun sedikit kurang tajam atau anggaplah tidak tajam gitu, tapi yang jelas laku. Nah, kuncinya tuh kan kalau di microstock, di Shutterstock itu kan payu ora gitu, laku enggak. Nah, ini laku. Gitu. Nah, nanti kalau teman-teman baru punya budget lagi, beli yang ini. Kurang lebih begitu.
Kesimpulannya, tadi sudah saya bilang lensa ini adalah prioritas buat teman-teman yang pemula. Punya duit lagi silahkan beli lensa ini. Tapi kalau teman-teman punya budget sekitaran 5 juta, ya bisa beli EOS M10 second tuh 2 jutaan. Ini mungkin ya nego-nego bisa 1,5, berarti udah 3,5 tambah ini 800.000. Cring 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 cring. Berarti 2 juta, 1,5, 3,5 tambah 800.000 adalah 4,3 juta. Ya di bawah 5 juta bisa dapat kayak satu kamera dengan 2 lensa lah. Jadi kembali lagi ke teman-teman, seperti yang selalu saya bilang bahwa kalau membeli peralatan itu harus disesuaikan dengan 1. Kebutuhan, 2. Kemampuan, yang ketiga membeli secara cash keras. Begitu saja, sampai jumpa di video berikutnya besok pagi jam 5. Bye bye.